Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anak semua. Semangat tetap belajar. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi kemagnetan untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester genap bersama Bapak Kasiono. Kita nanti selanjutnya akan belajar tentang magnet. Baik anak-anak, kita akan memulai belajar tentang kemagnetan atau magnet. Nah, pertanyaannya, apa itu magnet? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengenal kata magnet, tetapi belum tentu kita mengetahui magnet itu sebenarnya. Baik anak-anak, yang dimaksud magnet, perhatikan, adalah sesuatu yang dapat menarik bahan tertentu atau kita sebut dengan bahan magnetik. Nah, kalau kalian perhatikan anak-anak, magnet tidak semuanya benda itu bisa ditarik oleh magnet. Di sana dicontohkan hanya dua benda, gunting dan kunci. Itu yang dinamakan benda magnetik. Sementara yang lainnya, kita lihat anak-anak, yang lainnya tidak bisa ditarik oleh magnet. Di sana ada intan, ada penggaris dan lain sebagainya. Nah, bahan magnetik sering kita sebut dengan ferromagnetik. Oke. Sedangkan bahan magnetik ada dua macam kita sebut. Yang pertama dinamakan paramagnetik, lemah, ditarik oleh magnet, dan yang kedua adalah diamagnetik, ditolak oleh magnet atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Baik anak-anak, untuk magnet itu mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama, magnet selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Ini Bapak ambil sebuah contoh, kita ambil seperti ini. Nah, ada yang selalu menghadap ke utara, inilah yang disebut kutub utara. Sementara yang selalu menghadap ke selatan itu dinamakan kutub selatan. Jadi sekali lagi, ciri magnet mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kemudian berikutnya anak-anak, kalian perhatikan bahwa kutub magnet itu hanya berada di ujung. Saya ambil sebuah contoh. Nah anak-anak, ini ya seperti ini, dia hanya bisa nempel yang di ujung, sementara yang di tengah tidak. Kenapa demikian? Nanti akan kita lihat. Baik, untuk selanjutnya anak-anak, sekarang apa yang terjadi jika sebuah magnet kita potong? Sekali lagi, bagaimana kalau magnet kita potong? Apakah tetap ada dua kutub? Oke, maka kalau kita potong-potong anak-anak, misalkan magnet ini kita potong menjadi dua, dia akan menjadi dua kutub lagi, utara selatan. Kalau kita potong lagi, dia tetap akan menjadi kutub utara selatan. Jadi ciri magnet sekali lagi selalu mempunyai dua kutub. Kemudian yang kedua, sifat kutub magnet. Nah, sekarang pertanyaan anak-anak, tadi ada dua kutub, utara selatan. Bagaimana kalau kita dekatkan? Baik, anak-anak, Bapak mempunyai dua kutub, misalkan perhatikan di dalam papan tulis, di sana ada dua kutub yang berbeda, utara selatan kita dekatkan. Apa yang terjadi? Oke. Nah, mari kita simpulkan, berarti yang kutub yang tidak senama itu akan selalu tarik menarik. Kesimpulan pertama. Nah, kemudian kedua, kalau magnet atau kutub magnet yang sama kita dekatkan, apa yang terjadi? Kita dekatkan anak-anak, ternyata dia tidak mau menempel, dia akan selalu tertolak. Nah, maka kesimpulan yang kedua, kutub yang senama itu akan selalu tolak menolak. Yang tidak senama tarik menarik, yang senama tolak menolak. Sifat magnet. Baik, kemudian berikutnya anak-anak, kalau misalkan
Bapak mempunyai sebuah benda, misalkan terbuat dari besi, termasuk ferromagnetik. Akan saya buat magnet, apakah bisa? Nah, kita bisa membuat bahan ini menjadi magnet. Yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik DC atau searah. Kalau di sekitar kalian ada besi dan magnet, kemudian kabel, bisa kalian, mari kita praktekkan bersama-sama. Kita memulai anak-anak. Yang pertama, membuat magnet dengan cara menggosok. Kita perhatikan, ini Bapak juga sambil mempraktekkan. Nah, ini kita praktekkan anak-anak. Yang pertama, kalau kalian lihat gambarnya, ini kita gosokkan dengan searah, tidak boleh berlawanan arah, harus searah dan berulang-ulang. Semakin lama digosok kan, maka dia nanti akan menjadi magnet semakin bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menentukan kutub? Bagaimana cara menentukan kutub ini? Kalau dia sudah jadi magnet, maka dia harus mempunyai dua kutub. Caranya bagaimana? Misalkan seperti ini tadi saya gosok. Cara yang pertama, bahwa ujung kutub penggosok ini akan berlawanan arah dengan ujung akhir yang digosok. Magnet sebagai penggosok, benda ini sebagai yang digosok. Saya ulangi, kutubnya, kutub penggosok itu berlawanan dengan ujung akhir dari yang digosok. Artinya kalau di sini utara, berarti yang di sini adalah selatan. Atau cara kedua yang lebih mudah, ujung penggosok berarti di sini utara, sama dengan ujung awalnya. Nah, seperti ini. Ini berarti utara, berarti di sini selatan. Silahkan, yang paling mudah kalian ingat bagaimana, yang mana, boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, induksi. Induksi itu mendekatkan. Kalau kalian lihat animasinya, anak-anak, kalian lihat gambarnya, magnet kita dekatkan. Magnet kita dekatkan, misalkan saya ambil sebuah contoh di sini, paku. Kemudian saya dekatkan kembali dari gambar sama. Nah, ini akan menghasilkan dia nempel. Apakah paku ini sudah menjadi magnet? Belum tentu. Kita buktikan. Ini kita lepas. Nah, sesaat dia masih nempel, membuktikan bahwa dia menjadi magnet. Bagaimana cara menentukan kutubnya? Bagaimana cara menentukan kutubnya? Oke, selalu berlawanan. Kalau di sini utara, ini selatan, maka ujung ini adalah utara, ini selatan. Ingat, yang senama selalu tolak menolak, yang tidak senama selalu tarik menarik. Kemudian yang ketiga, dialiri arus listrik, atau ada yang menyebut dengan elektromagnet. Tolong kalian perhatikan yang pertama, di sini adalah kutub positif. Kalian lihat, aliran listrik itu dari positif ke negatif, dia melingkar. Nah, kalau Bapak gambarkan yang paling mudah, seperti ini. Nah, ini saya ngikuti kabelnya. Ini adalah dari kalian, anak-anak. Ini Bapak seperti ini. Nah, oke. Nah, kita lingkarkan. Kemudian, ini ada baterai. Ini kalau di rumah bisa kalian buktikan. Nah, yang perlu kalian lihat, anak-anak, ini ada di belakang. Tadi positifnya di sini. Maka bagaimana cara menentukan kutub? Yang pertama, dengan kaidah tangan kanan. Genggam tangan kanan, misalkan dengan polpen atau besi, perhatikan arus listrik. Arus listriknya tadi ada di belakang, berarti tangan kita seperti ini, anak-anak. Nah, ini saya mempraktekkan seandainya kalian dari posisi kalian. Maka empat ujung jari ini adalah aliran listrik, sementara ibu U ini menunjukkan kutub utara. Ini adalah kutub utara, ini kutub selatan. Kalau kabelnya di depan, maka utaranya ganti di sebelah kiri. Itu dengan aliri arus listrik. Kemudian berikutnya, anak-anak, apakah
sebuah benda atau magnet itu bisa dihilangkan? Bisa. Ini hanya Bapak sebutkan 3. Yang pertama dipukul, kemudian yang kedua dibakar, dan yang keempat adalah dialiri listrik AC atau bolak-balik. Yang satu lagi adalah digosok dengan tidak searah. Oke. Kemudian materi berikutnya anak-anak merupakan dasar dari kemagnetan, yakni medan magnet. Ada 2 kata yang kita pahami. Ada medan, ada magnet. Magnet sudah kita bahas di awal, medan sekarang. Medan itu adalah daerah atau wilayah. Jadi medan magnet adalah sebuah daerah yang masih bisa dipengaruhi oleh magnet. Nah, kita lihat anak-anak gambar berikut. Kalau kalian praktek sebuah magnet kita taburi serbuk besi, maka di sana akan membentuk semacam garis. Nah, yang kalian lihat di ujung-ujungnya, di kutubnya itu banyak sekali, sementara di tengah tidak. Nah, ini juga membuktikan yang tadi anak-anak. Nah, ini saya tempelkan. Kalau di tengah dia tidak nempel, kalau di ujung nempel, karena medan magnet terbesar ada di kutub. Di tengah tidak ada medan magnet. Nah, medan magnet, garis gaya magnet itu selalu bergerak, garis gaya magnet dari utara ke selatan, dari utara ke selatan. Oke, selalu bergerak dari utara selatan. Nah, anak-anak, berikutnya ya medan magnet, konsepnya intinya seperti itu. Garis gaya magnet itu dari utara ke selatan. Kemudian magnet dasar yang terakhir, anak-anak, ada sebuah pertanyaan. Misalkan kita mempunyai kompas, atau di awal tadi, kenapa sih kutub utara magnet itu selalu menghadap ke utara bumi? Kalau dibalik, dia balik lagi. Nah, kita lihat anak-anak, apakah di bumi ada magnet? Kita akan mempelajari anak-anak sekarang kemagnetan di bumi. Atau baik anak-anak, akan Bapak tampilkan 2 buah gambar tentang bumi. Gambar yang pertama anak-anak menunjukkan jarum kompas itu selalu menghadap ke utara. Walaupun kita banyak seperti ini, selalu anak-anak menghadap atau mengarah ke kutub bumi. Gambar yang kedua anak-anak, kalian perhatikan di bagian utara itu ada kutub utara geografis bumi atau kutub utara bumi. Di bawah bagian selatan itu ada kutub selatan bumi. Ingat anak-anak, sifat kemagnetan yang senama tolak menolak, yang tidak senama tarik menarik. Kenapa kutub utara magnet itu selalu menghadap ke utara, atau kutub utara selatan magnet menghadap ke selatan? Karena di kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Hati-hati istilahnya. Sementara di kutub utara bumi itu ada kutub selatan magnet bumi. Hati-hati anak-anak, beberapa istilah, ada kutub magnet bumi, ada kutub bumi, ada kutub magnet. Baik anak-anak, kalau kita perhatikan, magnet itu tidak selalu menghadap ke utara selatan persis, tapi dia menyimpang. Kita akan mempelajari penyimpangan kutub magnet. Tolong perhatikan gambar berikut anak-anak. Kita gambarkan ada gambar utara selatan sebenarnya. Oke. Kemudian kita taruh kompas. Nah, ini adalah gambar utara selatan magnet. Kalian perhatikan ada penyimpangan, baik terhadap kutub utara selatan bumi atau arah utara selatan, atau dengan garis mendatar. Oke. Nah, sekarang yang pertama, di sana ada sudut antara arah utara magnet dengan arah utara sebenarnya. Disebut apakah sudut itu? Sudut itu kita sebut dengan sudut deklinasi.
Sudut deklinasi adalah, sekali lagi, sudut antara utara selatan magnet dengan arah utara selatan sebenarnya. Kemudian sudut yang kedua, antara arah utara magnet dengan garis mendatar, itu kita sebut dengan sudut inklinasi. Sekali lagi, sudut antara arah utara magnet dengan garis mendatar itu kita sebut dengan sudut inklinasi. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini tentang kemagnetan. Saya ulangi lagi, ada beberapa hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda magnetik. Kita sebut tadi ferromagnetik. Sementara diamagnetik tidak bisa ditarik oleh magnet. Ada ciri-ciri magnet. Yang pertama, selalu mempunyai dua kutub, yaitu utara selatan. Kutub yang senama selalu tolak menolak, yang tidak senama selalu tarik menarik. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok, induksi, dan dialiri arus listrik. Ketiganya bisa kita praktekkan dengan sederhana di rumah. Kemudian medan magnet itu adalah daerah atau area atau wilayah yang masih dipengaruhi oleh magnet. Yang paling penting, yang penting anak-anak, yang sering kita membingungkan, yang disebut dengan kutub magnet bumi. Saya ulangi, di kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Di kutub selatan bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada kenaman dan manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.